Izin Pak, tadi Pak Kapolda sudah menyampaikan bahwa para tersangka ini dijerat dengan pasal TPPU ya Pak ya. Dan sebagai orang awam, setahu saya TPPU itu ada 3 tahapan ya Pak ya, dari mulai placement, layering, sama integrasi. Nah, pertanyaan saya, apakah penyidik sudah melakukan 3 tahapan itu Pak terkait penelusuran TPPU? Karena ada kabar burung Pak, kalau judi online ini lari ke politik. Alasannya apa? Karena dari tersangka yang kelihatan lah Pak, seperti yang Zulkarnain yang terafiliasi dengan partai politik, begitupun juga Denden yang orang tuanya juga menyalonkan di salah satu kabupaten di Jawa Barat. Nah, apakah penyidik ini sudah menelusuri Pak aliran TPPU ini kemungkinan ke politik begitu? Terima kasih Pak. Semoga pertanyaan saya ini tidak dijawab dengan kata-kata masih di dalam ya Pak ya. Terima kasih. Siap. Mungkin untuk biar nggak lupa pertanyaannya, Pak Direktur Kriminal Umum bisa langsung menjawab. Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus dan sangat tajam. Pada prinsipnya kami sudah melakukan langkah-langkah yang untuk mendalami terkait dengan TPPU. Kami sudah melakukan koordinasi dengan PPATK. Tentunya tadi Pak Kapolda sudah menyampaikan bahwa kita sudah melakukan koordinasi. Namun sampai saat ini juga hasilnya masih kami tunggu. Jadi untuk terkait dengan yang disebutkan tadi, kami sudah melakukan pendalaman, sementara masih menunggu hasil dari PPATK maupun instansi terkait lainnya. Karena kami di sini tidak bisa bergerak sendiri, tentunya ini terkait dengan instansi terkait. Terima kasih. Baik, cukup ya Mas. Silakan dari sisi kanan. Ada lagi sebentar ya. Dari sini dulu. Ya Mas Adi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kapolda, Pak Dir, Pak Kabid, saya Adi Anugradi dari liputan6.com. Yang pertama yang mau saya tanyakan terkait dengan yang saat ini beredar di media sosial bahwa salah satu orang yang ditangkap Polda Metro adalah Alwin Jabarti Kemas. Apakah itu benar? Yang kedua terkait berapa uang setoran yang diminta oleh para bandar kepada yang diminta oleh oknum pegawai Komdigi kepada para bandar agar situsnya tidak diblokir. Apakah benar senilai 250 juta sampai 300 juta per situs? Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Terkait nama, jadi untuk inisial, jadi itu oknum ya, kami sampaikan bahwa itu oknum. Kami sudah sampaikan inisial. Untuk terkait berapa besaran yang diminta untuk per masing-masing website itu paling besar hanya 24 juta rupiah. Yang paling besar. Jadi tidak sampai mencapai 250, tidak. Jadi satu website. Ya, saya sampaikan itu satu website 24 juta rupiah. Yang paling besar hanya 24 juta rupiah satu website. Padahal yang dijaga ini ribuan, mencapai ribuan. Oke, Mas Adi ya. Terima kasih. Silakan ini, masih ada satu lagi. Mas silakan, dari sini dulu aja, dari kanan. Pak, izin saya Bahtiar dari beritanasional.com. Ingin meminta penjelasan aja Pak, terkait dengan kasus Komdigi ini kan, tersangka pegawai Komdigi ini kan kalau wartawan mengikuti kan berubah-berubah ya Pak ya, dari awal 11, 10, sekarang ada 9. Itu mungkin bisa dijelaskan Pak, kenapa bisa berubah-berubah datanya? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait bisnis seperti ini yang dilakukan oleh oknum pegawai Komdigi ini sudah dilakukan sejak kapan sih Pak, menurut keterangan mereka gitu? Sama yang ketiga, apakah dari pejabat atau sekelas menteri yang bersangkutan dalam kasus ini sudah diambil keterangannya oleh penyidik? Terima kasih.
Baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa untuk yang pegawai Komdigi ada 9, sedangkan yang 1 orang itu statusnya adalah staf ahli. Ya, jadi memang 10. Yang pegawai adalah 9, 1 staf. Jadi 10 jadinya. Kemudian yang kedua, apakah ada pejabat lain yang diambil keterangan? Ini masih by proses. Jadi kemungkinan nanti setelah pilkada kami akan melakukan pendalaman lebih lanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Silakan Mas yang kacamata. Oke. Nanti setelah ini ke tengah ya. Silakan Mas. Selamat siang, Pak Kapolda, Pak Dir, Pak Kabit, Pak Subdit. Saya Bahar dari Kompas.com. Izin mau nanya, tadi kan juga mau memperjelas saja, tadi kan katanya yang 1 staf ahli ya. Nah mungkin itu bisa disebutkan inisialnya apa yang 1 staf ahli tersebut. Dan yang kedua, ini jadi siapa sih, apakah siapa yang mengganti SOP di Komdigi agar si inisial AK ini masuk ke bagian dari Komdigi ini? Mungkin itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Untuk staf ahli itu inisialnya AK, ya, inisialnya AK. Sedangkan untuk SOP itu bukan diganti ya, artinya ada SOP baru, jadi bukan diganti, SOP-nya ada SOP baru. Artinya ini merupakan hal yang baru sehingga nantinya kami akan melakukan pendalaman lebih lanjut. Oke. Baik, terima kasih. Di sebelah kiri ya sekarang. Ya, silakan Mas. Selamat siang Jenderal, perkenalkan saya Munir dari Warta Kota. Yang pertama yang saya ingin tanyakan adalah judi online ini merupakan bisa diakses oleh semua kalangan, dari mulai usia anak-anak sampai dewasa, bahkan sampai usia lanjut usia. Dan yang saya ingin tanyakan adalah sebagai Kepala Kepolisian di Metro Jaya, apakah Bapak sudah melakukan pemetaan terhadap anggota-anggota yang terindikasi atau terlibat dalam pembackingan judi online maupun yang terlibat dalam permainan judi online? Nah, kalau misalkan memang ada anggota, berapa banyak sih Pak anggota Polda itu yang kecanduan main judi online Pak? Yang pertama. Yang kedua Pak, penggerebekan atau pembongkaran situs judi online ini bukan kali pertama atau sudah sering dilakukan oleh jajaran Polda Metro Jaya, tapi kenyataan di lapangan itu masih banyak Pak orang-orang atau masyarakat yang masih mengakses atau bermain judi online. Nah, langkah antisipasi apa yang konkret untuk Polda Metro Jaya untuk tidak ada lagi judi online di Jakarta ini Pak? Terima kasih. Kalau kita mendengar rilis yang disampaikan oleh PPATK, mungkin agak fantastis, sekian ribu aparatur terlibat judi online. Nah, kami juga nanti akan meminta data secara detail, ya. Apakah didetek dari nomor rekeningnya atau bagaimana? Kami akan tanya PPATK. Yang jelas, kalau sistem ini tersentral di Komdigi, ketika ada web tentang judi online bisa terblokir dengan baik, ya jelas pemain-pemain di Indonesia ini akan berhenti, ya. Dan juga ini harus ada kesadaran dari perbankan, OJK dengan PPATK yang bisa mendetek uang masuk, ya, uang masuk
dalam jumlah yang bervariasi. Kalau transaksi kan jelas, misalnya pembelian ini itu dari pihak-pihak yang bertransaksi secara hukum, toko atau apa, tapi ini yang satu rekening yang bisa dimasukin beberapa kali transaksi yang tanpa memperhatikan besar kecilnya. Ini filternya ada di perbankan. Ya, mudah-mudahan perbankan juga bisa berkolaborasi dengan PPATK, ketika ada yang mencurigakan langsung diblokir. Kalau sudah terblokir, ya upaya pencegahan kita masing-masing kepala satuan dari tingkat saya, kemudian direktur, turun lagi kepada Kasubdit, mulai dari Kapolres kepada Kasat dan lain-lain untuk senantiasa mengecek, ya, checking satu persatu. Ini akan bisa, tetapi tidak terlalu efektif karena sifatnya hanya pencegahan. Kalau yang betul-betul nanti akan ada rilis data dari PPATK, baik terdetek dari nomor rekening maupun handphone, kami akan panggil satu-satu orangnya, dan tentunya ini adalah sebuah penyakit yang harus disembuhkan, ya, penyakit yang harus disembuhkan. Nah, langkah-langkah preventif dari sisi keagamaan, ulama-ulama dari kami juga sudah turun setiap hari dalam 1 minggu, ada 1 kali kegiatan agama, kita menyampaikan, dan tidak henti-hentinya para satuan wilayahan, atasan-atasan memberikan bimbingan untuk tidak terlibat judi online. Demikian.